Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anang Kurniawan dengan NIM 24190-106. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang project event management system aplikasi, yaitu melanjutkan dari praktek yang kemarin. Nah, yang pertama itu sebelum kita mulai, kita harus setting database dan skema menggunakan Prisma. Nah, di sini tuh harus membatasi 3 tabel, yaitu ada kategori, model kategori event sama pembicara. Nah, setiap ini tuh tabel itu harus ada relasinya. Contoh nih, di kategori relasi satu kategori digunakan bisa ini relasinya ke event. Nah, di event itu ada relasi ke kategori, terus relasi ke pembicara. Di pembicara juga ada relasi balik satu pembicara bisa mengisi banyak event. Nanti ketika sudah terisi di skema Prismanya, nanti kita tinggal migrate npx migrate skema. Nanti di bagian subhabisnya di sini nanti tuh udah masuk ke seperti ini. Nanti tabel relasinya seperti ini. Di sini ada event, ini ada origin key-nya masing-masing kategori. Ini tabel relasinya. Nah, di sini tabel database-nya. Ini sudah masuk datanya ya teman-teman, karena sudah connect di localhost. Selanjutnya yaitu backend API Express. Di sini kita menggunakan endpoint CRUD, yaitu ada get, post, put sama delete di sini. Ini create, ini show data untuk menampilkan data, ini untuk update data, ini untuk delete data. Nah, untuk di bagian dashboard controllers ini sama aja, kita mengambil semua data. Ini dashboard controllers yang bukan CRUD ini ya teman-teman. Terus di bagian sini Anda menampilkan semua event, menampilkan berdasarkan ID, terus membuat event baru, mengupdate event dan menghapus event. Di pembicara juga sama, ada create, edit, delete semua. Nanti kita juga bikin routesnya di sini. Routes itu yang menghubungkan antara controller sama ini, memberitahukan ke database-nya. Ini untuk origin key di kategorinya. Sekarang lanjut ke front end. Di front end juga ada CRUD-nya di bagian sini. Ini untuk create, edit sama index. Di bagian create itu ada ini membuat data. Di bagian edit itu bisa edit data sama delete data. Di bagian index ini untuk menampilkan datanya. Selanjutnya yaitu front end dan out atau sustain implementasi login menggunakan NIM. Jadi selanjutnya itu di bagian login form ini tuh menggunakan itu ya, out atau sustain. Ini resolver sebelumnya yang udah kita download. Nah, nanti kita juga buat validasinya juga seperti ini. Ketika login bisa gagal, nanti login manualnya menggunakan NIM, emailnya pakai NIM, passwordnya juga menggunakan NIM. Terus selanjutnya yaitu protected routes untuk membatasi akses halaman manajemen data. Nah, kita itu untuk biasanya kan kalau mengubah data ini. Nah, kalau biasanya kan kalau di sini kan ini kita log out dulu ya. Nah, kalau di sini kan kita harus masukkan NIM sama email, masukkan emailnya berupa NIM sama password berupa NIM. Nah, untuk mencegah kayak biasanya kan kalau kayak gini dashboard gitu kan, biasanya kan langsung ke halaman dashboard yang tadi. Nah, kalau kita pakai route ini yang protection route.txt itu itu tidak bisa langsung masuk. Nah, kita kan belum login ya, terus kita ingin masuk ke dashboard tanpa memasukkan name, itu tidak bisa, harus kita masukkan name nya dulu. Nah,
itu kita buat di bagian sini. Navigate untuk login, jadi di bagian login itu tidak bisa masuk ke halaman lainnya, hanya lewat tab atas, harus menggunakan password dan name tersebut. Selanjutnya yaitu fitur CRUD dan UI. Nah, pada CRUD ini itu menampilkan list data, form tambah data, edit, dan fitur hapus untuk ketiga modul. Input event wajib menggunakan drop down dinamis dari data kategori dan pembicara. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya kalau di bagian controllers ini tuh untuk menampilkan ada list tambah data, terus from tambah data, edit, dan fitur hapus untuk ketiga modul. Nah, input eventnya itu harus wajib menggunakan drop down dinamis dari data kategori dan data pembicara. Nah, untuk event controllersnya di sini, event create. Nah, di sini tuh harus terintegrasi dengan kategori data pembicara. Jadi ketika kalian mengikut event itu, data kategori sama data pembicaranya itu udah termasuk, udah langsung otomatis masuk lah. Nah, di sini tuh cara mengambil itu seperti ini. Cuman ini aku belum di deploy, jadi database-nya itu masih di localhost, jadi belum ke deploy. Tadi aku udah nyoba deploy pakai Runway itu, database-nya ke up, cuman si front-nya tuh nggak ke deploy juga, jadinya bingung. Nah, yang terakhir yaitu menambahkan menu biodata satu di mana, di bagian sini. Ini tuh biodata index, itu untuk menampilkan biodata kita di bagian admin, tentang ya biodata kita lah, sekedar nanti tuh kalau udah connect itu biasanya kita tinggal kita cek di sini, terus kita localhost, event. Nanti kalau benar-benar si front-nya itu udah connect ke database, nanti itu muncul seperti ini, sama seperti yang di sini. Event tuh ini udah masuk ke sini, jadi udah connect. Nanti kira-kira tampilannya itu seperti ini. Kita masukkan menggunakan link kita. Nanti passwordnya juga iya. Nah, nanti login berhasil seperti ini. Ini membuat halaman dashboard tadi, yang dashboard dashboard admin. Ini menampilkan ada 3 total event, ada total 3 pembicara, dan 3 kategori, sama seperti yang ada di Subcobase ini. Nah, validasinya ketika kita masukkan email ini, terus nanti passwordnya itu enggak sama kayak gini, itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, misalnya kita seperti ini, atau nanti nggak bisa masuk, ataupun keduanya nggak diisi juga nggak bakal bisa masuk tuh. Jadi kita harus isi semuanya, nanti kita bisa masuk di sini seperti ini. Nah, nanti tuh kira-kira seperti ini teman-teman tampilannya. Ada dashboard, kategori, pembicara, sama event. Nanti di sini tuh cerutanya udah berjalan teman-teman. Nah, kita coba di bagian kategori, terus kita mau menambahkan kategori, misal nih IT workshop 2. Nah, kita simpan. Nanti datanya tuh udah kesimpan di sini teman-teman. Terus nanti kita ke Subcobase lagi, nanti kita refresh di bagian data event. Nah, ini tuh udah kesimpan, ada IT seminar, workshop, talkshow, sama workshop 2 ya teman-teman, yang kita tadi buat di sini. Kalau mau edit juga bisa, misalnya kita mau edit workshop 3, kita mau dihapus juga bisa, seperti ini.
Untuk di pembicara, cara berjalannya sama aja kayak yang kategori relasinya juga sama aja. Kita masukkan nama pembicara, misal di sini rasa web IT support. Nanti kita simak pembicara. Nah, nanti seperti ini. Di bagian event ini ada dua relasi, yaitu dari kategori sama pembicara. Kita coba tambah event ya teman-teman. Misal di sini seminar AI, pembicaranya ini pakai Asa. Terus kategori eventnya juga kita bisa pilih. Ini tanggalnya tinggal atur aja, tanggal 24. Lokasinya di Labcom, nanti deskripsinya optional, sifat event. Nah, sekarang udah ada 4 ya teman-teman. Kita lihat di dashboard, nanti di sini juga otomatis keubah. Nah, udah ada 4 pembicara, ada 3 event. Eventnya ada 3 kok. Kategorinya ada 3, eventnya ada 4. Di sini juga udah masuk. Nah, seperti ini kira-kira. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.